Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada video kita kali ini kita masih membincangkan perkara pernikahan. Ada dua hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apakah boleh seorang laki-laki menikahi mantan istri bapaknya atau menikahi ibu tirinya. Disebut mantan karena pernikahan dengan bapaknya sudah selesai, baik karena sebab perceraian maupun karena sebab kematian. Kemudian perkara yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apakah boleh seorang laki-laki menikahi anak tirinya atau bekas anak tirinya. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita akan melihat dua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah boleh seorang laki-laki menikahi mantan istri bapaknya atau ibu tirinya? Jawabannya adalah tidak boleh. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-22 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyata wassa'a sabila. Wala tangkihu, dan janganlah kalian menikahi manakaha aba'ukum minan nisa, siapapun wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu, illa ma qad salaf, kecuali pada kejadian masa lampau, yaitu pada masa keadaan jahiliyah. Innahu kana fahisyata, karena perbuatan menikahi istri atau mantan istri bapak kita merupakan perbuatan yang keji, fahisyah. Kemudian wa maqta, dan sekaligus itu perbuatan yang mengundang durhakanya Allah, mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah, wasa asabila, dan itu merupakan perbuatan yang sangat buruk untuk dilakukan oleh anak manusia. Maka jawaban mudahnya bahwa siapapun hukumnya haram menikahi, atau seorang laki-laki haram menikahi mantan istri bapaknya, baik mantan itu karena sebab kematian maupun mantan itu karena sebab perceraian. Menurut para ulama bahwa ayat ini berlaku secara mutlak. Mutlak dalam artian apakah dulu bapaknya sudah melakukan hubungan seksual atau belum dengan ibu tirinya ini, atau sudah melakukan. Itu tidak ada urusan karena ayat ini dianggap sebagai larangan yang mutlak. Maka siapapun yang menikahi mantan istri bapaknya hukumnya adalah haram. Kawan-kawan sekalian, ayat ini sekaligus menjadi jawaban atau menjadi asbabun nuzul turunnya ayat ini terkait tentang kejadian-kejadian masa lampau pada Arab Jahiliyah, bahwa mereka ini memiliki kebiasaan ketika seorang ayah meninggal dunia dan ayah ini meninggalkan janda-janda di belakangnya. Boleh jadi janda ini atau jandanya bapak kita itu usianya masih sangat relatif muda, atau bahkan mungkin seusia dengan kita gitu, seusia dengan anak-anaknya. Maka orang-orang jahiliyah dulu ketika mendapati janda-janda bapaknya itu masih muda dan masih menarik perhatian, maka mereka sebagian menikahi ibu-ibu tiri mereka. Maka dengan kejadian itu Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Islam, dengan datangnya Islam, mengatakan secara jelas bahwa menikahi janda dari bapak-bapak kita merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang sangat tidak layak untuk dilakukan oleh anak manusia. Kemudian perkara yang kedua adalah tentang masalah apakah boleh seorang laki-laki menikahi anak tirinya. Jadi pengertian anak tiri itu berarti ada seorang laki-laki menikahi janda. Janda tersebut sebelumnya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain dan memiliki anak perempuan. Gitu. Nah, sekarang ini pertanyaannya, kalau pernikahan laki-laki itu dengan janda ini berakhir, baik karena sebab perceraian atau sebab kematian, pertanyaannya adalah bolehkah laki-laki ini sekarang menikahi anak gadis dari istri yang sudah meninggal tadi itu? Maka jawabannya ada dua versi menurut kejadiannya masing-masing. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa juga tadi ayat yang ke-23. Allah katakan, "Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna." Allah katakan apa? Dan anak-anak tirimu atau anak-anak bawaan dari istrimu yang dulu janda itu bisa menjadi mahram buat kita
apabila terjadi pernikahan yang sah kemudian terjadi hubungan seksual. Jadi tadi apa? Kalau laki-laki itu menikahi janda, maka sudah terjadi, setelah menikah terjadi hubungan seksual. Maka dengan hubungan seksual antara bapak tiri dengan ibu, maka kejadian itu sudah menjadikan sah bahwa anak bawaan janda yang kita nikahi itu sekarang menjadi mahram buat laki-laki atau buat kita. Artinya apa? Kalau perempuan atau anak perempuannya janda itu sudah menjadi mahram kita, maka hukumnya sekarang haram untuk kita nikah. Tapi lanjutan ayatnya, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Artinya apa? Kalau hanya terjadi akad nikah, mamanya ada seorang laki-laki menikahi janda. Setelah menikah hanya terjadi akad nikah saja, kemudian terjadi perceraian. Belum terjadi hubungan seksual sama sekali. Baik perceraian maupun kematian gitu. Maka ketika orang tua atau bapak seorang laki-laki ini dengan janda ini yang menikah belum terjadi hubungan seksual, maka anak tiri bawaan si janda itu dia belum menjadi mahram buat kita. Kalau belum menjadi mahram, maka kata Allah, fala junaha alaikum. Kalau ternyata kita ingin menikahi anak janda itu, hukumnya boleh. Teman-teman sekalian, nah, yang kita bahas tadi itu adalah sisi hukum, bukan masalah sisi apakah pantas atau tidak pantas, ataukah lumrah atau tidak lumrah. Tapi ayat itu tentu memperjelas, karena banyak kejadian laki-laki menikahi seorang janda. Ada kejadian ya, seorang laki-laki menikahi janda. Setelah menikah, baru tahu ternyata si janda ini punya anak gadis yang cukup dewasa, bahkan cukup menarik perhatian karena cantik dan lain halnya gitu. Kemudian diputuskan, sudah kalau gitu kamu saya ceraikan, saya akan menikah dengan anak perempuanmu. Ini bisa terjadi, bisa tidak. Artinya bisa terjadi kalau antara laki-laki ini dengan istrinya yang janda ini belum mengalami belum menjalani hubungan seksual, maka dia sah menikahi anaknya. Tapi kalau sudah melakukan hubungan seksual, maka dia haram untuk menikah dengan anaknya janda, karena anak janda dengan hubungan seksual tadi sudah menjadi mahram, artinya haram selamanya untuk terjadinya pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.